tubuh kita ini harus dijaga untuk supaya sehat secara fisik. Misalnya harus makan vitamin, olahraga lah, makan makanan sehat dan sebagainya. Itu kan latihan fisik, tapi kita kadang suka lupa ada hal yang sangat penting yang mungkin bahkan jauh lebih penting fisik saja, yaitu latihan batin. Nah, makanya latihan batin, di garis bawah ini latihan batin. Mengapa seseorang menjadi stres, depresi, penuh dengan amarah dan sebagainya? Ada satu kata kunci, yaitu ini, kurang latihan batin. Jadi tubuh boleh tegap, kuat dan sebagainya, tapi batinnya rapuh, yaitu karena kurangnya latihan batin. Nah, kemudian yang kedua, ini laksana sinar mentari. Kalau kita perhatikan, misalnya sinar mentari, menyinari, sifatnya itu seperti apa? Dia akan menjangkau seluruh makhluk, kan? Kemudian ketika sinar itu ditembakkan, kegelapan sirna. Sama. Latihan ini maksudnya adalah untuk menghilangkan kilesa, yang pada akhirnya bisa kita mencapai kemudahan menjangkau semua makhluk. Ada di Pulau Emas. Nah, kita sebut Sumatera, Pulau Emas, dan kemudian untuk menunjukkan bahwa ajaran ini sangat berharga, Yang Mulia Atisa pergi berlayar selama 13 bulan untuk menemui Serlingpa Dharmakirti atau Swanadipa untuk belajar poin ini. Lalu beliau menetap di Pulau Sumatera itu selama 12 tahun dan belajar pada Yang Mulia Serlingpa Dharmakirti. Instruksi menukar diri dengan makhluk lain atau kita sebut dengan terima kasih, ini sebenarnya merupakan bagian daripada 7 poin instruksi latihan batin. Dan instruksi yang menukar diri dengan makhluk lain ini, awalnya ini sebenarnya adalah instruksi rahasia. Kenapa instruksi rahasia? Karena ajaran ini sedemikian dalamnya sehingga orang-orang kalau tidak cocok mendengar, dia bisa memahaminya secara tidak tepat. Nah, terima kasih itu merupakan bagian dari latihan 7 poin instruksi latihan batin. Jadi dia ada di dalam 7 poin itu, yaitu terima kasih. Secara umum kita tahu kalau diberikan barang, kita mengatakan, oh ya terima kasih atas pemberiannya, terima kasih atas bantuannya dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada esensi yang lebih mendalam daripada sekedar itu. Singkatnya adalah terima seluruh penderitaan makhluk lain dan kita siap menanggungnya. Kasih adalah memberikan semua hal yang dibutuhkan oleh semua makhluk, baik itu berupa barang, berupa kebajikan, bahkan sampai pada akar-akar kebajikan kita berikan. Itu namanya kasih. Makanya ada 2 di sini, terima penderita dan kasih kebahagiaan dan sebagainya, semua yang dibutuhkan oleh semua makhluk. Nah, inilah makna yang sangat mendalam daripada kata terima kasih. Dan kata ini sudah kita kenal sejak lama dan ini adalah bukti bahwa sebenarnya dari dulu kita sudah mempraktekkan itu di bumi Nusantara ini, yaitu praktek terima kasih. Apalagi praktek instruksi ini memang sumbernya dari Serlingpa Dharmakirti atau Swanadipa yang memang berasal dari Pulau Mas atau Sumatera. Itu ya. Jadi sebenarnya ini adalah ajarannya ya sudah ada di sini, bukan barang impor sebenarnya ya, ada di sini. Di Nusantara kita sudah sejak lama. Hanya saja mungkin kita nggak tahu makna yang esensi daripada kata terima kasih itu. Konsep berlindung.
karma. Kenapa karma juga harus penting dipahami di pendahuluan? Karena nanti kita akan bicara tentang banyak hal, itu nanti berhubungan dengan karma juga. Jika orang ini nggak percaya karma, tentang misalnya sifat umum daripada karma, yaitu kepastian karma, bahwa karma baik pasti akan berbuah menjadi sesuatu bentuk kebahagiaan, yang buruk berbuah ke penderitaan, itu tidak mungkin tertukar. Ini prinsip nomor 1 dulu dipegang. Kalau dia nggak percaya yang ini, nggak sulit. Kita harus berusaha bisa merenungkan bahwa kita dan makhluk lain itu dalam posisi yang setara. Setaranya dalam hal apa? Setara dalam hal sama-sama ingin bahagia dan sama-sama menghindari penderitaan. Nah, jadi kalau kita lihat semut lagi jalan mengangkut makanan dan sebagainya, jadi kita bisa melihat itu bahwa sama-sama dalam posisi ingin bahagia dan sama-sama menghindari penderitaan. Poin ini dulu. Ketika kita melihat musuh kita pun, kebencian kita akan berkurang jika kita menyadari poin ini. Iya, sama. Saya dengan musuh saya itu posisinya sama, yaitu sama-sama ingin bahagia dan nggak mau menderita. Mengapa dia bersikap seperti itu terhadap saya? Sama-sama ingin bahagia dan tidak menderita. Itu dulu satu poin, yaitu melihat bahwa posisi kita dengan orang lain itu adalah setara dengan makhluk lain. Lalu setelah itu kita merenungkan dengan berbagai cara kesalahan-kesalahan dari mementingkan diri sendiri. Nanti ada yang protes misalnya, loh kok mementingkan diri sendiri adalah sesuatu yang salah? Iya. Kenapa? Karena sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas semua hal yang tidak menyenangkan yang terjadi pada diri kita sendiri adalah sikap mementingkan diri sendiri. Dari sikap mementingkan diri sendiri ini, kemudian kita jadi berbuat karma buruk. Contohnya, kenapa kita mencuri? Sikap mementingkan diri sendiri kan? Karena saya mau barang itu, tapi ada orang lain yang menderita kehilangan karena kamu mencuri. Oh, tidak masalah, saya mau barang itu, mementingkan diri sendiri kan? Latihan batin laksana sinar mentari.